Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani, guru produktif TKJ SMKN 1 Batam, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, 6 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Belajar sama ibu kan hari ini? Iya. Lihat dulu di sekitar kalian ada sampah nggak? Ada bu. Ada bu. Coba diikuti buang di tempat sampah. Jangan disimpan di sakunya ya. Oke bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu baru kita kelas. Baru siapkan. Attention please. Let's pray to God. Begin. Finish. Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi harusnya lebih semangat lagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kita dulu. Adinda ya? Hadir Bu. Ibu Adinda. Izin Bu. Adia. Adia. Hadir Bu. Christine. Izin Bu. Izin yang tadi ya. Elizabeth. Izin. Juga Elian. Oke, Exodia. Oke, sebelum kita mulai, ibu orang di belakang duduknya pindah ke depan. Coba yang berdua pindah ke sini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu mau nanya dulu sama kalian. Kira-kira hal yang paling dekat sama kita saat ini apa? Hal yang selalu kalian kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian bawa, apa? Kan? Handphone itu gunanya untuk apa? Komunikasi. Hanya untuk komunikasi saja? Mencari informasi. Nah, maksud ibu menanyakan itu ke kalian, kira-kira handphone kalian ada digunakan secara positif nggak? Ada semua ya? Ada cuma untuk main game ya? Ya. Kenapa? Di zaman saat ini nak, nggak hanya orang TKJ yang bisa install komputer ya? Benar nggak? Nggak cuma orang TKJ yang bisa crimping kabel, ya kan? Jadi gunakan gadget kalian untuk hal-hal positif, gali lagi ilmunya, cari lagi ilmunya. Jangan puas hanya dengan ilmu yang diberikan guru di sekolah, ya. Kalau sekarang pun, ya untuk belajar gampang kali kan? Tinggal kalau misalkan kalian terbiasa membaca, tinggal beli. Kalau kalian terbiasa melihat, apa yang dicari pakai apa? YouTube kan, jadi gampang kan? Nah, tergantung kalian sukanya yang mana, ya. Jadi manfaatkan teknologi yang ada secara positif. Jangan hanya game juga ada positifnya buat kalian refreshing. Tapi jangan sepenuhnya gunakan gadget kalian untuk main game, ya. Gunakan juga untuk hal-hal positif lainnya, termasuk untuk menggali informasi sehingga juga kalian tidak tertinggal dengan yang lain. Oke ya. Nah, untuk pagi ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu setelah mempelajari materi subnetting, peserta
tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sudah dapat kertasnya semua? Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, karena ini sebenarnya materi lanjutan dari pelajaran kelas 10 kalian, kalian harus paham dulu konsep tentang IP address di kelas 10. Nah, Ibu mau review dulu. Review Ibu, silakan kalian tulis apa aja yang kalian ketahui mengenai IP address dan kelasnya di kertas ini. Boleh, silakan ditulis dulu. Seingat sepahamnya kalian. Ya, boleh kumpul. Oh Pak, keinginan itu cuma mau itu aja. Seberapa ingat kalian materi kelas 10 kalian? Namanya jangan lupa ya. Oke, udah kumpul semua ini ya. Nah, kira-kira berapa persen dari pelajaran kelas 10 yang masih kalian ingat dan hafal? Ada yang 50% angkat tangan? Yang 100% ada? Ada? Yang 25%? Oke, 25 ada ya? Oke. Nah, harusnya itu jangan lupa karena itu dasarnya anak TKJ. Ya, karena kayak mana mau komunikasi kalau dia tidak punya alamat kan? IP address kalau realnya apa? Kalau kayak di alamat rumah kan? Nah, gimana mau mengirim data kepada rumahnya? Ya? Jadi nanti coba itu lagi pelajarannya ya. Nah, atau Ibu coba tanya dulu, IP address ini ada berapa jenisnya? Dua. Apa aja? IP IP4 ada berapa bit? 22. Kalau kita? 128. Nah, Ibu mau nanya ke kalian. Menurut kalian kelas berapa yang paling banyak digunakan? Kelas C. Kenapa bisa kelas C sekarang? Kenapa kita? Karena di yang paling banyak digunakan kelas C itu karena di suatu perusahaan gitu, misalnya sekolah, yang terpakai itu cuma dikit aja. Nyata? Karena kelas C dipakai untuk rapat tugas yang kecil aja. Tapi intinya jawaban kedua itu kan jumlah IC yang terpakai juga banyak gitu ya. Ya, terus dulu tukang. Seperti itu ya. Kalau kelas C ada berapa jumlah kelasnya? 254. Kayak di sekolah kita kira-kira atau di satu jurusan kok kita tercover lah ya. Kalau kayak di luarnya ada nggak tugas sebanyak itu? Enggak kan? Makanya harus pakai kelas C. Oke ya. Nah, coba kalian perhatikan video ini dulu. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil atau disebut dengan subnet. Memecah jaringan ini bertujuan untuk mengefisiensikan traffic pada jaringan tertentu. Ibu bakal ngebagi kalian ke dalam kelompok, yang mana nanti masing-masing kelompok bakal punya permasalahannya masing-masing. Nanti Ibu jelaskan. Nah, silakan kalian perhatikan dulu pembagian kelompok yang ada. Bisa nampak kan? Sudah diperhatikan ada di mana kelompok kalian? Sudah Bu. Sudah berhubung kalian juga sedikit. Nah, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, 3, 4, 5, 6. Oke?
juga dengan keterampilan. Jadi KPD-nya juga ada dua. Yang pertama pengetahuan, yang kedua nanti keterampilan. Ada semua sama masing-masing kalian ya, masing kelompok ya. Nah, yang untuk pengetahuan, Ibu bagikan permasalahan yang harus kalian kerjakan. Ya, untuk permasalahannya itu ada sebuah perusahaan X memiliki 3 lokasi, yang mana masing-masing lokasi memiliki alamat 192, 108, 100.100. Ada yang /24, ada yang /25, ada yang /26, ada yang /27. Iya nggak? Ya, yang dapat /25 angkat tangan. Oke, yang dapat /26, /27. Oke ya. Nah, dari kasus yang ada itu, Ibu mau kalian menentukan subnet kelasnya berapa dari masing-masing IT tersebut, kemudian alamat networknya, kemudian alamat workplace-nya berapa, jumlah hostnya berapa, rank alamat IT yang bisa digunakan untuk hostnya berapa dari IT tersebut, kemudian jumlah subnet yang tersedia, serta blok subnet dari masing-masing alamat IT perusahaan tersebut. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham yang pekerjaan? Nah, yang kedua, tugas kalian untuk yang kedua, ini kan ada 3 IT masing-masing kelompok nih. Nah, kalian melihat dari jawaban kalian yang 3 itu, kalian lihat kesamaan dari masing-masing kasus tersebut. Ada nggak kesamaannya? Kalau ada kesamaannya, kalian tuliskan. Pasti nanti kalau misalkan kalian jeli melihatnya, itu ada kesamaannya. Ya, itu nanti kalian tuangkan jawaban kalian di KPD-nya, lengkap dengan cara pekerjaannya ya, cara dapatnya dari mana. Nanti kalian simpulkan dari pengerjaan kalian itu apa, tulis di kesimpulan. Nah, kemudian nanti kalau sudah dapat jawaban dari pengetahuan, baru lanjut ke KPD keterampilan. Jadi KPD keterampilan ini bisa kalian kerjakan kalau sudah mengerjakan KPD pengetahuan. Jadi kalau pengetahuannya belum selesai, ya otomatis nggak bisa ngerjain keterampilan. Oke ya. Nah, yang di keterampilan ini kelas 10 sudah belajar pakai Cisco Packet Tracer kan? Nah, di sini kita hanya membuktikan benar nggak alamat IP yang kalian peroleh itu untuk kelasnya. Nah, nanti kalian untuk alamat IP pertama nanti ada 3 topologi dengan sama bentuknya kayak ini. Kalian kasih IP-nya masing-masingnya berbeda. Kalian tuliskan IP-nya di sini. Coba kirim pesan apa hasilnya. Oke? Apa yang menjadi perbedaan menggunakan alamat IP kelas 10 dengan alamat IP subnetting CIDR? Oke? Nah, masing-masing IP kan cobakan 3 alamat. Dengan catatan untuk alamat pertama kalian cobakan untuk host pertama dan alamat host terakhir. Jadi yang pertama ini kalian kasih host pertamanya, di sini host yang terakhir dari IP soal pertama. Baru habis itu yang 2 ini bebas kalian mencobain berapa aja. Kalau perlu aja sih, kalau perlu aja. Atau misalkan kalau yang ini yang keterangan bisa diisi misalkan kalian naruh yang host pertama sama host terakhir di nomor 3, misalkan boleh dituliskan keterangannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pas? Paham? Paham ya? Nah, nanti dari hasil pengerjaan kalian tidak hanya di KPD ya, tapi juga kalian bikinkan di PowerPoint-nya. Nanti kalian presentasikan. Oke? Kan cuma 3 soal tuh. Nah, silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Boleh kalian menggunakan referensi dari mana aja, atau dari materi modul yang ada juga boleh. Ya. Boleh menggunakan sumber dari mana aja, dari internet juga boleh. Nanti kalau misalkan ada yang bikin kalian ragu atau bingung, boleh silakan tanyakan di. Oke? Bisa dipahami? Bisa kita mulai? Oke, silakan dimulai diskusinya. Ibu juga menilai kerjasama kalian ya. Jadi jangan hanya yang
orang yang lainnya nggak kerja. Oke, ini gimana? Ada masalah? Nggak. Udah bagi kerja ini? Udah ketuanya siapa? Ketuanya Raffi. Pembagian kerjanya gimana? Jadi 1 Afdal, 2 Raffi, 3 Nah, nanti yang bikin PowerPoint siapa? Gak ada masalah ya? Pokoknya boleh pakai dari referensi mana aja. Kamu soalnya dapat di berapa? Coba ganti referensinya dari yang pakai. Cara mudah itu cara kenapa kelas 24 itu cuma 1 subjeknya? Karena jumlah alamatnya dari 0 sampai 2 cuma jumlah subjeknya cuma 10. Itu slash berapa itu? 128 berarti slash 25. Yang kelas C itu jumlah alamatnya ada berapa? 254 harusnya. Kalau jumlah alamatnya ada 256 kan? 256 itu dibagi 2, jadinya makanya ada 2 kelompok, ada 1, 2. Alamatnya 100 kan? 100 di sini di antara ini yang mana dia? Gimana posisi? Berarti yang kedua. Yang kedua kan? Ya berarti ini loh, ini kan? Broadcast-nya? Broadcast-nya 126. 177. Makasih. Jumlah host, oke, udah dapat sampai kurang 2 kan? Berapa hasilnya? Kalau kalau dikurang 2-nya 30. Oke, ya udah, itu udah sampai, berarti itu udah dapat jawaban ini kan? Yang ini rank alamat. Kamu tuliskan alamatnya berapa aja yang dipakai untuk itu, untuk soal ini. Subnetnya. Ini blok subnetnya yang mana? Berapa? Blok subnetnya ada 32. Blok subnet ada 32. Datangnya dari? Ini Bu, 256 kurang 224. Bit 1 ini Bu. Oke. 32 ya? Kalau subnetnya 8. Oke, ya. Boleh kayak gitu juga. Nah, berarti dapatnya 1 sampai 30. 1 sampai 30. 10. Berarti kelompok blok subnetnya berapa aja yang untuk blok subnet ini? Yang di sini. Berarti kan satu blok itu dapatnya ada 30 host, ada 32 alamat kan? Host dan alamat beda nggak? Host sama alamat sama.
Kalau alamat berarti dihitung alamat deadlock dan juga alamat broadcast dihitung. Makanya host ini dikurang 2, dikurang untuk ini dan ini. Karena udah dipakai ini dan ini. Nah sekarang berarti juga alamatnya 32. Berarti blok subnetnya itu kan nanti 0, 32 sampai sampai 224 ini. ya ini kan udah dapat kamu nih. Iya. Nah sekarang soalnya perubahan kalau kelas C perubahannya di segmen keberapa? Keempat. Kalau 100 itu ada di antara mana dia? 100 ada di antara Coba kamu sambung blok sampai kamu. ada 9, 2, 8. 2, di Nah, antara coba 100 berarti di mana? 96. Nah, di 96. Ya udah berarti 96. Berarti kan mungkin udah dapat 96 di sini. Broadcastnya berarti sebelum dikurangi dengan ini 1. Dapat dia ini. Jumlah hostnya udah dicari tadi. Ranknya berarti yang pertama 96 broadcastnya 127 berarti rank IP yang bisa digunakan sama hostnya berarti 97 sampai 126. Hah? Coba baca lagi materinya di internet juga boleh. Berarti nanti kelompok 1 kasih masukan kalau misalnya ada yang salah dari kelompok 4 ya. Kelompok 2 sama kelompok 5 yang mau tampil duluan siapa tampil? Kayak fokus ke depan laptopnya miringin coba perhatikan kelompok 4 menyajikan hasil diskusinya. Kayak fokus ke depan laptopnya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Alicia Arifah. Saya Ardianta Wijaya. Saya Muhammad Nova Rafiq. Kami akan mempresentasikan netting. Pertama kami akan menjelaskan apa itu subnetting. Yang akan dijelaskan oleh Nova. Selamat menjelaskan subnetting. Subnetting adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Oke, selanjutnya di sini ada menghitung subnetting menggunakan JIDR. Soal yang pertama yaitu 192.168.100.100/25. Penyelesaian menghitung subnetting yang akan dijelaskan oleh Nata. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari semua jawaban ini. Pertama, kita mulai dari subnet mas. Subnet mas, saya menghitungnya dengan cara melihat prefiksnya. Nah, cara mencarinya. Cara mencarinya dengan melihat prefiksnya, yaitu
25. Cara saya melakukannya ialah menjadikan ini menjadi biner, angka biner, yaitu angkanya kan 25. Berarti cara gampangnya itu angka satunya ini ada 25. Jadi kita jadikan 25 dulu. Nah, karena 25 jadi ini 1, nah, sisanya 0. Nah, setelah ini kita konversikan menjadi angka desimal pakai cara, saya kasih contoh aja nih cara gimana. Ini saya kasih contoh ya. Nah, cara ubah ini menjadi desimal ialah melihat ini ya. Caranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, caranya itu dikali ini dikalikan ke bawah, yaitu 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, sampai situ dijumlahkan. Cara gampangnya ialah mengingat kalau 8 bit ini jumlah itu 255. Jadi kalau misalkan dikonversikan ini itu 255, ini 255, ini 255, yang ini sesuai deretannya berarti yang paling ujung yang 128. Nah, itu cara mencari sentence mas. Setelah itu konversikan menjadi desimal. 128, 127. Nah, itu cara mencari perbedaan tes. Nah, kelompok satu ya. Kelompok satu kira-kira untuk berkesadariannya sama yang didapat? Sama. Caranya sama atau beda? Kalau kami lebih simpelin aja. Kami nggak Gimana ini. simpelnya? Coba di sini kamu tulis. Ini bukan nyari MTK gitu sih Bu. Jadi Lebih ke kan broadcast itu dijelasin setelah IP host terakhir. Itu kami gituin aja. jadi harus cari dulu blok subnetnya. Berarti cari blok subnet baru dapat broadcastnya. Oke, tapi jawabannya sama? Sama. Sama ya. Oke, apa lagi? Setelah itu cari jumlah host. Jumlah host dipakai rumus 2y kurang 2y kurang 2. 2y itu cara mencari itu terdapat di angka 0 oktet terakhir. Ya, oktet terakhir. Terima kasih kan? Mulai coba perhatiin itu dulu. Secara konsep caranya sama ya, nggak beda ya. Nah, untuk mencari jumlah host itu y adalah oktet terakhir ini, yaitu 0, angka 0 itu. Jadi contohnya ini adalah 7, berarti 7 kurang 2, hasilnya 128 kurang 2 sama dengan 126. Ini jumlah hostnya. Yang lain ada pakai cara lain untuk cari jumlah host? Sama semua? Sama. Sama, oke. Nah, untuk pengujiannya silakan. Selanjutnya di sini ada pengujian menggunakan
subnet kemudian bisa terjadi DR. Silakan dijelaskan oleh Bapak. Oke, di sini ada pengujian IP dari laptop ke komputer. Tadi kan jumlah ringnya itu kan dari IP 192.168.100.1 sampai 192.168.100.126 kan. Jadi percobaan pertama kita coba dari host pertama ke host terakhir. Kita menggunakan broadcast-nya itu sama. Broadcast itu kan sama dengan gateway. Antara laptop dengan komputer broadcast itu sama, dicoba berhasil. Kemudian yang percobaan kedua dari 192.168.100.2 sama dengan 192.168.100.125. Dua IP ini ada di jarak di antara 1 sama 126. Paham nggak? Jadi ini 2 sama 125. Hasilnya successful karena dia menggunakan broadcast yang sama, gateway yang sama. Baru yang percobaan ketiga pun juga sama. Ya, IP-nya ada di jarak di antara 1 sampai 126. Dan di sini 192.168.100.50 dan di sini 192.168.100.100. Hasilnya tetap sukses. Coba buka sistemnya. Coba buka salah satu IP. Nah, coba perhatikan IP yang di depan. Nah, mereka untuk laptop pertama pakai IP 101, yang kedua 100.126. Nah, ini yang untuk 101. Kira-kira di sini benar nggak atau gimana? Salah di subnet. Salahnya di mana itu? Subnet mas. Subnet? Mas. Mas. Di subnet. Yang lain coba yang bilang salah di subnet mas atau kelompoknya angkat tangan? Dua salahnya? Tadi kita udah coba lagi juga. Harusnya dia pakai subnet mas yang ada jelasin untuk itu berapa. Nah, Iya. itu salahnya ya. Kalau kalian masih pakai subnet mas default, ini default nggak? Oh. Default kelas apa? Oke. Nah, sementara kan kita mau pakai subnetting. Subnetting berarti otomatis padahal udah dapat di subnet kelasnya berapa aja di sini segmen kelompoknya pakai 1, 2, 4. Oke? Ya. Nah, jadi di sini yang perlu kalau kalian pakai subnetting, jadi kalau udah pakai //8/16/24 berarti nilai ininya sesuaikan. Ya. Kalau misalkan dia /26 berarti nilai subnet kelasnya berapa? 255, 255. Kalau 27? 224. Oke ya. Nah, yang lain bikinnya gimana? Samakan dengan kelompok 4 atau gimana? Beda? Oke ya, kelompok 4 untuk masukkan sama kalian ke depan. Jadi untuk subnet kelas itu sesuai dengan hasil subnet kelas di creditnya berapa? Ya. Oke, terima kasih kelompok 4 terus untuk sebenarnya secara konsep dari yang kalian kerjakan di kelompok yang berbeda soal tadi sama nggak konsepnya? Sama kan? Sama ya. Kita coba simpulkan saja. Nah, untuk mencari subnet kelas gimana? Nah, kalau /25 berarti ada 25 angka 1 dimulai dari depan. Satu oktet ada berapa biner dia? 8. Berarti ini 8, ini juga 8, ini juga 8. Berarti bisa? 1. Selain 1 berarti Ada 7. Berarti makanya dapat subnet, nilai subnet kelasnya dijadikan Desimal. 255. Oke ya? Ya. Kalau /19 berapa? Berarti ada 19 angka 1 oktet nilainya 8 tambah 8 12. Berapa sisanya? 1, 2, 3. Terus belakangnya? Ini juga 0 kan?
Oh. Nah, ini kalau dijadikan desimal berapa? 224. 4. 4. Ini 0, ini berarti 255. paham di sini proses kelas? Paham. Oke ya. Sebenarnya kalau kalian tengok tabel yang ada, apabila di luar kepala juga bagus, ya. Tapi kalian harus tahu datanya dari mana dulu, ya. Sampai sini tahu ya dari mana datanya. Iya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah dibuka kuisnya? Nah, boleh gabung ke kode 733-438. 733-438. Siapa yang belum gabung? Udah ya? Udah semua ya? Gabung ya? Silakan sendiri ya. Hasil kuisnya kita lihat ya. Jadi yang paling tinggi nilainya di sini Abdal. Juga ada Raffi yang benar 8 dan yang lain-lain. Tapi juga masih ada yang masih belum ya. Aku yakin sebenarnya anak-anak ibu semua bisa. Cuman kebetulan mungkin pas jawabnya ada salah hitung atau bagaimana ya. Jadi untuk ke depan, berarti bagi yang masih kurang belajar lagi ya. Oke ya. Oke. Untuk hari ini kira-kira ada pertanyaan terkait materi kita? Bisa dipahami semua? Bisa ya? Untuk materi kita selanjutnya, tadi kan untuk metode submitting ada dua kan? Ada CITS sama CITS sudah kita pelajari, berarti untuk minggu depan kita bakal belajar tentang oke ya? Attention please. Let's pray to God. 3. Finish.